أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita harus ucapkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wajib dan pantas untuk mendapatkan pujian. Pujian dari kita, para hambanya yang sedang menghabiskan jatah nikmat yang Allah berikan di atas muka bumi ini. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan Jumat ini khatib ingin menitipkan wasiat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala
Dan wasiat ini turun-temurun dititipkan oleh para nabi dan para rasul kepada keturunannya dan kepada para pengikutnya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah para nabi-nabi Allah dan rasulnya yang terbanyak menghiasi Al-Quran adalah kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sebabnya karena di antara yang paling banyak umatnya selain Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian apa yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam hidupnya ketika berdakwah ila Allah, itu pun mirip sekali dengan apa yang didapatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagai hiburan dan peneguh hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan dakwah ila Allah. Di antara kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menceritakan perjalanan hidup Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhadapan dengan tukang-tukang sihir. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sihir adalah perbuatan yang bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mendekatkan diri kepada syaitan dan para jin-jin yang tentunya mereka termasuk golongan orang-orang yang kufar. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya sihir ini adalah sebuah perbuatan yang membuat orang-orang yang tidak paham terkesima dan tergiur dan terbodohi dengan apa yang mereka praktekkan. Karena apa yang mereka tunjukkan mirip dengan apa yang ditunjukkan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan juga mirip dengan mukjizat yang ditunjukkan oleh para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Pada umat ini, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekedar melihat keluar biasaan yang ditunjukkan oleh seseorang, maka dia terkesima dan terbuai dengan apa yang dia praktekkan, kemudian menjadikannya sebagai panutan dan ikutan. Padahal kata Imam Syafi'i rahimahullah, jikalau engkau melihat seorang yang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas udara, maka jangan terpukau dengan apa yang ditunjukkannya sebelum kalian menimbang perbuatannya dengan Al-Quran
dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihi salatu wassalam tentunya ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihir yang membantu dakwahnya Fir'aun untuk menuhankannya, berkata Fir'aun, ituni bikulli sahirin alim. Datangkanlah oleh kalian tukang-tukang sihir yang terpandai. Kemudian mereka mendatangi Fir'aun, undangan Fir'aun untuk mendukung dakwah daripada Fir'aun. Jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka diajak untuk berhadapan dengan Musa alaihi salatu wassalam, seorang nabi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa baca di antara kisah ini di surat Yunus ayat 79 sampai 81. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun yang mengatakan, alqu ma antum mulkun, lemparkanlah apa yang kalian bisa lempar. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihir innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalan mufsidin. Tatkala mereka melempar tali-tali yang mereka lemparkan yang berubah wujud menjadi ular, lantas di dalam ayat itu Musa mengatakan, apa yang kalian datangkan itu adalah sihir. Innallaha sayubtiluh, sesungguhnya Allah SWT akan membatalkannya. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan memperbaiki amalan orang-orang yang mengadakan kerusakan. Jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dari ayat ini ada 3 poin yang kita bisa tarik dari ayat ini. Kita bisa baca di surat Yunus ayat 81. Yang pertama, apa yang kalian datangkan itu adalah sihir. Jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus pintar-pintar, pandai-pandai membedakan mana sihir, mana karomah, keluar biasaan yang dimunculkan oleh para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Karomah yang dimunculkan oleh para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak didapatkan dengan latihan. Itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala dikala terdesak untuk membantu mereka dalam menunjukkan dakwah ilallah. Tidak didapatkan dengan latihan atau apa yang dikatakan sebagai tadrib, latihan yang bertahun-tahun sehingga bisa mendapatkan keluar biasaan. Itu tidak. Jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomah ini adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menunjukkan bahwa kewalian seseorang itu lebih tinggi di sisi Allah ketika dia bisa menampilkan keluar biasaan. Jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, banyak dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tidak sedikit pun melahirkan, menunjukkan keluar biasaan yang ditunjukkannya. Bahkan mereka khawatir jangan sampai itu menipu diri mereka sendiri ketika bisa muncul dari mereka
keluar biasaan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu karomah kita harus percaya tentang keadaannya, wujudnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kekasih-kekasihnya untuk membantu mereka dalam mendakwahkan ilallah. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kesempatan ini kita tidak boleh ikut latah dengan ucapan sebagian orang, bahkan itu ucapan yang lahir dari minhum, dari tetangga kita, dari orang sebelah, dari keyakinan lain. Ketika kita mengatakan mukjizat itu nyata, ketika kita melihat sesuatu hal yang luar biasa, lalu kita mengatakan itu mukjizat, bukan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat itu hanya muncul dari para nabi dan para rasul, dan tidak ada tersisa dari mukjizat itu pada saat ini kecuali yaitu Al-Qur'an. Itulah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih langgeng, masih berlaku sekarang sampai hari kiamat. Keluar biasaan daripada Al-Quran tidak ada perbedaannya pada zaman Nabi dan zaman sekarang. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ikut latah dengan ucapan-ucapan orang, bahkan itu keyakinan lain. Ketika kita mengatakan mukjizat itu nyata yang kita alamatkan kepada keluar biasaan yang kita lihat pada diri seseorang, itu bukan mukjizat. Mukjizat itu datang dari Nabi dan Rasul, bukan kepada manusia biasa. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kita bisa tarik dari ayat tersebut, innallaha sayyubtilu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membatalkannya. Ketika kita menghadapi pengaruh tukang sihir, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang kena sihir dari seseorang, maka kita harus yakin jikalau dia kena sihir atau pengaruh sihir, maka dia harus introspeksi diri, dan ini merupakan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mendapat pengaruh sihir ketika jemaah rahmat Allah SWT, seorang wanita Yahudi meletakkan buhulan-buhulan di parit di sumur yang biasa Nabi kita Muhammad SAW mengambil air daripadanya. Kemudian beliau terpengaruh sihir tersebut. Kemudian setelah itu diruqyah oleh malaikat Jibril dengan membacakan 3 qul. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran daripada itu bahwa Nabi kita Muhammad SAW meskipun terkena pengaruh sihir, namun tidak mempengaruhi penyampaian wahyu, penyampaian Al-Quran, pengajaran Al-Quran kepada umat beliau alaihi salatu wassalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kedua ini, khatib sekali lagi mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jemaah
agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga dari surah Yunus ayat yang ke-81 adalah innallaha la yuslihu amalan mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperbaiki amalannya orang-orang yang mengadakan kerusakan, yang dialamatkan kepada tukang-tukang sihir. Mereka mengadakan kerusakan di muka bumi ini dengan bekerja sama dengan para jin, yang tentunya pendekatan mereka kepada para jin dengan membuatkan sesajen dan persembahan kepada para jin, dan itu adalah bentuk daripada kekufuran. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua as-sihru, sihir. Yang ketiga qatlun nafsil lati harramallahu bil haqq, membunuh jiwa yang tidak pantas untuk dibunuh kecuali karena hak. Karena hak di dalam agama kita, yang pertama karena dia murtad dari agama Allah. Dalam syariat Islam, ketika syariat Islam ditegakkan, seorang murtad harus dibunuh. Yang kedua adalah seorang yang membunuh orang lain. Tentunya ketika membunuh maka dibalas bunuh. Itulah syariat Islam. Kemudian yang ketiga, seorang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina, maka tentunya dia dibalas bunuh dengan hukum rajam, ditanam setengah badan kemudian dilempari batu sampai mati. Kemudian selanjutnya adalah yang dosa selanjutnya yang disebutkan oleh Nabi 7 macam. Aklu riba, memakan riba, wa aklun malil yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahid, yaitu berbalik ke belakang ketika bertemu musuh kecuali untuk strategi perang. Kemudian wa qadhaful muhsanatul mu'minatul ghafilat, kemudian menuduh perempuan yang baik-baik yang beriman dengan berzina. Jemaah rahmat Allah SWT, 7 macam dosa yang disebutkan diantaranya adalah sihir. Tentunya kita harus meninggalkan praktek-praktek perdukunan dan sihir. Ketika melihat seorang yang tentunya mendapatkan kenikmatan atau rezeki yang berlimpah, kemudian dia mengadakan sihir, mengerjain dan menjadikan orang tersebut mendapatkan sesuatu yang tentunya bisa sakit di kepalanya, di perutnya, dan lain sebagainya sebagai praktik daripada perdukunan. Oleh karena itu jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh ikut untuk mempraktekkan sihir ini. Jikalau ada yang pernah belajar ilmu sihir maka harus dia tinggalkan, karena itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Karena ketika dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari sihir itu, karena pendekatannya kepada jin dan para syaitan. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah kita bisa baca di 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr.
mereka mengikuti apa yang dibaca pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidaklah kafir. Yang kafir adalah para syaitan yang mengajarkan umat manusia tentang sihir. Oleh karena itu jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus berupaya untuk menjaga diri dari kesyirikan dan praktek perdukunan dan sihir dan apa saja yang membuat kita menjadikan pendekatan diri kepada syaitan dan para jin. Jemaah-jemaah rahmat Allah SWT, dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة يرحمكم الله. Ini sih.